Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Rosi? Mbak Rosi, apa sehat? kabar baik? Waduh. Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan sehat, itu yang harus kita jaga kan? Karena itu tinggal modal kita satu-satunya. By blog. Dan semangat. Semangat. Nah itu dia yang luar biasa. Ogo, gimana? Pekanbaru? Pekanbaru gerimis. Kalau aku sih sehat ya, naik 2-3 kilogram, 7-8 bulan work from home. Itu kenaikan yang sangat sedikit. Aku 8 bulan, aku naik 20 kilo, jadi sekarang 100 lebih. I'm fine. Bahagia itu, bahagia. Bahagia banget. Bahkan nanti kalau sudah COVID pergi, kita tinggal ngurusin badan kita. Gampang kok ngurusin badan. Caranya dengan membuat patah hati diri sendiri, ya itu pasti langsung kurus. Oke. Rosi, adanya gagasan ini ya, gagasan aku mengundang Rosi, mengundang Onggo, karena aku tadi pagi itu agak tersentak dengan status dari Onggo di Facebook. Status yang menurut aku tidak biasa-biasanya ditampilkan oleh orang. Kalau orang berbicara tentang status di Facebook, tentu bicara politik. Even though they don't know politics. Oke. Nanti kemudian bicara tentang menteri. Kemudian di sana terjadi juga hal-hal yang aku anggap pembicaraan normal sehari-hari. Bukan berarti status Onggo ini abnormal, tapi adalah status yang menyentuh aku. Pertanyaan tentang hakikat hidup yang selama ini tidak kita pernah pikirkan. Dia menulis statusnya, apa Onggo kalimatnya yang persis? Padahal sambil makan cendol itu nulisnya. Iya, justru. Aku pikir, bisakah seseorang itu memimpikan orang atau benda yang tidak pernah, yang orang atau benda itu tidak pernah hadir di dalam alam sadar, ya, wajah atau benda apapun itu, yang nggak pernah muncul sebetulnya dalam realitas, dalam kehidupan sadarnya, baik yang terlihat secara, yang dilihat secara sengaja maupun yang tidak, yang terlihat yang sambil lalu begitu ya. Karena dalam pikiranku kalau misalnya otak tidak pernah memiliki bentuk itu, maka dia nggak bisa akan recall dalam mimpi sekalipun. Gitu. Pertanyaannya begini, secara ilmiah, gitu ya. Yang pertanyaannya secara ilmiah, bisakah sesuatu atau orang muncul dalam mimpi kita yang dimana orang itu atau benda itu nggak pernah ada terlihat di dalam alam sadarnya, gitu, kira-kira gitu. Ya, itu ya dilema sama aku karena aku menjawab bisa, tetapi ada orang lain yang komen bilang tidak bisa. Nah, aku telepon Onggo, ini satu hal yang mungkin kita harus jawab. Dan tidak bisa kita dua yang berdiskusi. Kita ajak Rosi deh. Paling tidak dia mungkin punya kekhususan dalam hal ini. Gimana, Ros? Itu pertanyaan orang yang mulai tersentuh oleh pencerahan loh. Hati-hati loh. Nggak gampang ini. Ini pertanyaan berat. Bisa dijawab, tapi ya itulah. Dan topik ini sudah pernah dibahas dalam satu sarasehan yang saya ikuti tahun 2004 bersama beberapa psikolog dan dipimpin oleh seorang psikiater itu sarasehannya. Judulnya topik sarasehan itu mimpi itu apa? Nah, dari situ beliau menjelaskan, ini psikiaternya sudah almarhum sih ya, jadi saya harusnya dia nih yang bicara, jago dia menjelaskannya. Jadi oleh para psikiater diakui bahwa tidur adalah mekanisme untuk melepaskan stres. Stres itu dialami oleh dua, yang satu stres fisik, satu lagi stres kejiwaan. Nah, mekanisme tidur ini bagi orang yang stres fisik ada satu mekanisme rilis yang menyebabkan dia bangunnya segar kembali. Rilisnya ini kalau dia stresnya di kejiwaan itu bisa lewat mimpi, yang disebut mimpi. Tapi kalau yang stresnya di jiwa, mimpinya itu biasanya terkait sama penyebab stresnya. Bisa orang, bisa peristiwa. Ya. Nah,
Namun ada satu lagi yang diyakini bahwa mekanisme tidur adalah melepaskan sebagian dari jiwa untuk masuk ke alam jiwa yang lain. Sehingga di sana terjadi pertemuan dengan jiwa-jiwa lain yang dengan istilahnya Pak Onggo itu nggak pernah ketemu atau nggak pernah lihat di kehidupan yang sehari-hari yang sesungguhnya. Ya. Saya bisa mengatakan ini dan saya mengikuti. Kenapa saya dulu itu tertarik untuk mengikuti Sarasehan itu karena saya mengalami. Jangan-jangan Pak Onggo juga mengalami, makanya dia tanya, kok bisa? Kadang-kadang yang lebih ekstrim, tokoh yang menemui kita melalui mekanisme mimpi tadi, pertamanya kita nggak tahu, tapi kita pas bangun, kita ingat wajahnya. Besok lagi pas kita sedang sulit atau susah hati, dia datang lagi. Lama-lama kita kenal sama dia. Lama-lama kita tahu siapa dia. Dan aku mengalami itu. Ya kalau cuma satu tokoh, beberapa tokoh, dan semuanya itu nggak ada di alam kehidupan yang nyata ini nggak ada. Tapi beberapa kali kalau sedang mengalami tekanan atau ada yang informasi yang harus disampaikan, aku mengalami itu. Makanya aku berani share bahwa itu sangat mungkin Pak Onggo ya. Dalam Sarasehan itu ada penjelasan ilmiahnya nggak untuk definisi yang kedua ketika jiwa atau apa kita sebut tadi sebut dia keluar menemui jiwa-jiwa yang lain. Ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah sehingga bisa terjadi demikian. Penjelasan ilmiah yang saya terima waktu itu ya cuman itu bahwa keluarnya jiwa masuk ke alam, istilahnya alam jiwa yang menyebabkan kita ketemu sama yang lain. Dan itu nggak mesti harus kenal. Ada jiwa leluhur sehingga kita ketemu almarhumah ibu, almarhumah nenek, almarhum kakek, itu namanya alam leluhur. Tapi ada lagi alam lain lagi yang menyebabkan kita ketemu yang tokoh yang sebenarnya kita di hidup sehari-hari nggak pernah ketemu. Membayangkan pun tidak pernah. Ya, oke. Aku banyak cerita tentang itu yang disampaikan oleh teman-teman juga. Benar-benar satu pertemuan yang sebetulnya itu memberikan pesan. Si jiwa lain yang menemui kita itu, dia sebetulnya memberikan pesan kepada kita. Nggak cuma ketemu terus senyum-senyum, biasanya memberikan pesan. Ros, kebetulan kita bicara ini malam Jumat, aku jadi agak sedikit berdiri. Tapi ditemui itu keren. Oke. Jadi begini, coba aku bilang apa yang kami bicarakan mau Onggo tadi per telepon ya. Persoalannya hanya barangkali mimpi. Apakah kita bisa memimpikan seseorang atau sesuatu atau benda apapun yang belum pernah kita lihat? Aku mengatakan bisa. Ada orang yang bilang tidak. Aku nggak tahu Onggo berpendapat apa. Karena dari mana kita tahu? Pasti pernah terlintas. Onggo mengatakan begitu. Kali lihat, nggak mungkin tidak kita perhatikan. Tetapi dia datang ke dalam alam bawah sadar kita. Karena dia melekat. Lensa itu sempat mengambil dia snapshot. Tak, gitu kan. Memori sempat merekam itu. Ada semacam itu. Bahwa itu bisa kita mimpikan hal-hal tidak pernah kita lihat. Back in 1973, waktu aku masih umur 21 tahun, 22 tahun, aku pergi ke Pineng, Pulau Pineng. Aku tahu persis bahwa itulah kali pertama aku ke Pineng. Ya, dari Medan berangkat, kemudian aku pergi ke kuil Kelosi di sana, yang punya 1000 tangga itu. Nah, ketika aku keletihan, dan kemudian aku berdiri di ketinggian gitu, di sini ada lonceng gede, ya sebelah kiri aku. Nah, aku melihat ke bawah dan aku kaget setengah mati bahwa itu yang kulihat di bawah itu aku pernah lihat semuanya. Ada kolam yang berisi kura-kura penuh, jadi sampai airnya tidak kelihatan. Dan kemudian loh, I've been here, aku udah pernah di sini loh, aku udah pernah lihat ini. Nah, kemudian aku perhatikan lingkungannya. Ada di sana ada 2 orang, laki-laki perempuan berpelukan sambil berjalan menaiki tangga. Dia juga aku lihat itu. Aku tahu persis. Nah, aku mengatakan loh,
Aku udah pernah ke Bali, tapi this is the first time I came to Penang. Aku nggak pernah mimpikan mereka. Ini deja vu, mungkin orang bilang deja vu. Ya. Pernah kita mimpikan dulu. Nah, kemudian aku sekarang juga pernah, sampai sekarang aku masih memimpikan itu, dan sering. Sebuah rumah yang kalau yang dari kaca, ketika aku berdiri di halaman depan, aku bisa melihat halaman belakangnya lewat kaca-kaca rumah itu. Rumah itu putih. Itu datang terus mimpi itu. Aku bilang, apa ini? Nah, aku beranggapan aku akan ketemu itu suatu saat. Aku pernah ke Graceland, tempat Elvis Presley, hampir mirip. Tapi tidak bisa lihat halaman belakang. Tapi semua suasana rumah aku bisa lihat lah. Jadi aku berpikir, itu aku bilang sama Enggo, buktinya begitu. Aku nggak pernah lihat, atau aku lihat dalam mimpi. Ini ada dua hal ya. Jadi kalau satu kita bicara apa kita bisa bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, ya, terus kita mimpikan dia, atau kita memimpikan sesuatu. Nah, kira-kira gimana, Go? Aku nggak bisa menjelaskan secara ilmiah, tapi begini, mimpi, kemudian respon, gitu ya, kemudian reaksi, gitu, pendalaman itu adalah kerja otak, gitu ya, adalah kerja otak. Ketika otak kita merekam situasi di luar, kemudian ada yang kita kemudian langsung bereaksi, ada yang kemudian kita diamkan, kita renungkan, gitu ya. Kemudian di dalam otak kita ada informasi-informasi lain, pengalaman-pengalaman lain yang kemudian pada suatu saat yang lain baru kemudian kita bisa menyimpulkan sesuatu. Artinya semua tentang kerja otak dalam pikiran aku, gitu ya. Jadi sehingga kalau sesuatu belum pernah ada di dalam otak, di dalam memori kita, logikanya tidak ada yang bisa dipanggil, tidak ada yang bisa di-recall dalam bentuk apapun, termasuk dalam mimpi, gitu ya. Kalau yang meyakini atau mempercayai reinkarnasi misalnya, mungkin iya, gitu ya. Jadi artinya bisa jadi bahwa misalnya pada wujudnya sebelumnya, misalnya sekarang, dia menjadi sesuatu. Karena ada rentetan, ada pertalian DNA dan seterusnya, atau apapun istilahnya, maka kemudian dia ada yang mencetusnya, kemudian dia akan muncul sekelebat di dalam mimpi, dalam memorinya pada kehidupan yang lalu, sebelum yang sekarang. Kalau yang meyakini reinkarnasi, saya kira mungkin aja. Boleh merespons ya. Kita kembali dulu ke yang disebut mimpi. Kenapa kita sepakat menyebut itu mimpi? Karena lebih dulu kita mengalami tidur, istilahnya. Kita letakkan tubuh kita tinggalkan kesadaran dan logika-logika, lalu terjadilah gambaran-gambaran seperti yang diceritakan oleh Bang Is maupun Pak Anggo. Nah, menanggapi yang itu tadi, yang Pak Anggo tadi bilang, itu melalui mekanisme otak, lalu masuk ke memori, masuk ke otak bawah sadar, di situ tidak lagi teringat di otak sadar, itu dia adanya di subconscious ya. Nah, yang suka muncul ke mimpi itu yang dari subconscious. Nah, yang masuk, yang melalui pengalaman yang dianggap nggak pernah ketemu sama sosok itu melalui kesadaran supraconscious. Jadi letaknya beda. Kalau supraconscious, dia sudah di atas nalar, di atas kesadaran logis. Kalau subconscious, itu letaknya di memori bawah sadar. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Adapun yang tadi diceritakan Bang Is tadi, itu adalah deja vu ke masa ke depan. Ya. Okay. Itu juga bisa terjadi. Dan itu disimpan di alam sadar. Sampai suatu saat ketika itu terjadi, ingat lagi. Tadi ya, kalau tadi katakanlah di subconscious, artinya pernah ada di situ. Kalau kita ngomong tempat berarti ada materinya di subconscious. Di subconscious. Artinya pernah ada. Terus ada di sana, tapi tidak dalam level kesadaran. Conscious. Ya, tidak berada di conscious. Artinya di itu sudah direkam, sudah ada terekam di sana. Tinggal bagaimana
recall-nya atau apa trigger-nya gitu ya harusnya. Betul, betul. Nah, yang di subconscious ini kalau dia penuh, dia harus merilis melalui conscious-nya, itu harus rilis dulu. Baru subconscious-nya bisa merilis bebannya. Kalau kita bekerja, conscious-nya ini bekerja keras, subconscious diam. Kalau dia mau keluar, conscious-nya mesti relax, subconscious baru rilis. Sedangkan supraconscious itu conscious-nya relax, subconscious-nya relax, supraconscious-nya berjalan. Nah, itu yang ketemu yang enggak tadi itu. Ya. Makanya saya ada pertanyaan sederhana yang berkaitan, misalnya begini. Pada yang buta atau tunanetra sejak lahir, apa isi mimpinya? Apakah ada warna di dalam mimpinya, ada bentuk di dalam mimpinya, bentuk yang real, karena dia nggak pernah lihat itu secara visual. Bisakah muncul? Apa isi mimpi orang yang tunanetra? Oke, aku coba menjawab dari segi yang awam. Kalau Rosi kan menjawab dari segi yang ilmiah. Begini, aku rasa bisa. Mungkin kita sebutlah satu nama, Stevie Wonder. Ya bahkan katanya matanya bisa diobati, bisa melihat kembali, tapi dia tidak mau. Karena dia sudah cukup puas dengan hal itu. Nah, tapi dia bisa mengenal bentuk. Kenapa? Dia bisa meraba bentuk mukanya. Iya. Nah, itu terbawa. Nah, yang kedua, nggak usah pun dia bisa raba, kita kasih tahu aja sama dia konsep dari benda itu. Misalnya, ada orang mengatakan, pernah lihat nggak yang namanya apa nama binatang kecil yang di pohon-pohon itu? Kukang, something like that ya, kukang. Aku nggak pernah lihat, tapi aku bilang matanya dua, hidungnya mancung, kemudian pipinya sempit, kadang-kadang dia membelalak. Konsep itu sudah gambaran, walaupun kita tidak pernah lihat. Makanya gampang sekali, Onggo. Mungkin itu kelebihan kita. Ketika misalnya aku ketemu Onggo, terus Onggo bilang, cantik loh cewek itu, matanya begini loh, wah bersinar, telinga rambutnya jatuh. Itu langsung ada gambaran. Dan kalau aku sangat tertarik pada Onggo, cerita Onggo, aku bisa terbawa mimpi kepada dia. Walaupun itu bukan dia yang sebenarnya, kan begitu. Gimana, Ros? Iya, betul. Sekarang kalau misalnya abang cerita, di sana ada loh cewek cantik gini gitu, saya bisa membayangkan yang diceritakan itu, oh secantik seperti itu. Walaupun bayangan kita berbeda, tapi spek cantiknya itu saya bisa ngerti. Saya nggak perlu lihat, tapi saya setuju bahwa ya kayak gitu cantik. Ya nggak? Dengan kata lain berarti bisa dong kita tidak lihat. Bisa. Misalnya begini, seorang yang tinggal di gunung tidak pernah melihat laut, tetapi dikatakan pada dia, laut itu warnanya biru, ada ombaknya karena angin meniupnya, ada kelapa yang condong, yang kemudian daun-daunnya melambai-lambai. Dia bisa gambarkan logo, dan dia bisa mimpikan itu. Ya, akhirnya ketika kita tanya apa mimpinya, dia kan hanya akan menggambarkan apa yang dalam gini. Kalau kita pernah ceritakan bentuk semangka itu begini gitu ya, atau bentuk nanas itu bentuknya seperti ini. Kemudian, tapi dia nggak pernah lihat karena dia buta. Ya, dia nggak pernah lihat karena sejak lahir dia buta dan dia tidak pernah raba nanas itu. Kemudian ketika bisakah dia memimpikan buah nanas, sesuatu yang pernah dijelaskan memang kepada dia dengan katakanlah yang menjelaskan sangat detail, ada daunnya yang tajam, yang di atasnya itu ada 10 daun yang tajam bergerigi, kemudian buahnya sedemikian rupa. Pokoknya dijelaskan, ada yang mampu menjelaskan secara verbal tentang visual sebuah nanas. Maka yang muncul adalah pemahamannya tentang apa yang pernah dijelaskan kepadanya. Apakah bentuknya nanas? Belum tahu. Betul. Kecuali dia bisa menggambarkannya. Betul. Itu maksud saya. Jadi artinya, exposure atau pemaparan tentang nanas adalah berupa verbal yang pernah dijelaskan dengan sangat baik kepada dia. Tetapi apakah ketika dia bermimpi tentang nanas, bentuknya adalah persis seperti nanas yang secara real kita lihat. Itu poinnya. Ya. Oke. Berbeda. Jadi aku mengerti. Ini ada joke-nya mengenai nanas ini. Ada teka-teki kita waktu kecil sering dikasih kawan-kawan kita. Berpayung bukannya raja, bersisik bukannya ikan.
Apakah itu? Itulah nanas. Nanas. Kan begitu. Oke. Jadi begini,